Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felix Halomuan dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1704521043. Pada hari ini saya ingin menjelaskan soal 1 dan soal 2 UTS Anggaran Perusahaan. Selamat menyaksikan. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan menyusun anggaran penjualan menggunakan metode analisis industri. Yang pertama, kita akan menghitung pangsa pasar PT Adinda tahun 2014 sampai tahun 2016. Nah, oke, jadi di tabel pangsa pasar ini terdapat tabel tahun, penjualan industri, penjualan PT Adinda, dan pangsa pasar PT Adinda. Di sini teman-teman menunjukkan tahun-tahunnya dan penjualan industri ini angka-angkanya kita dapat dari soal yang ada di sini. Dari sini 300.000, 200.000 tinggal kita masukkan, sama juga penjualan PT Adinda terdapat di soal, tinggal kita masukkan saja. Lalu untuk menghitung pangsa pasar PT Adinda, tinggal kita bagikan saja penjualan PT Adinda dengan penjualan industri. Jadi, seperti ini, 35.708 dibagi 100.000 untuk tahun 2014-nya, jadi hasilnya 12%. Jadi seperti ini dilakukan juga untuk tahun-tahun berikutnya dengan cara yang sama. Nah, setelah semuanya sudah ketemu, tinggal kita rata-ratakan, yaitu dengan cara di sum lalu dibagi 5 sesuai dengan tahun yang ada. Nah, terus ada penjualan industri dan penjualan PT Adinda di tahun 2019. Penjualan industri kita cari dengan cara yaitu eh, penjualan industri tahun 2018 kita kalikan 20% sesuai dengan kenaikannya dan ditambah dengan penjualan industri lagi. Jadi hasilnya adalah 494.000. Dan pangsa pasar PT 2019 kita temukan dari sini ya, Kak, yang setelah kita hitung tadi. Lalu penjualan PT Adinda kita dapatkan dengan cara mengalihkan penjualan industri dan pangsa pasar 2019. Jadi hasilnya adalah 60.652. Nah, lalu penjualan dalam unit per triwulan 2019 eh, kita bisa lihat di sini. Di sini ada tabel waktu untuk memberitahu TW1, TW2 sampai 4. Di sini ada presentasi penjualan dan angkanya kita bisa dapatkan dari sini dari soal, dan penjualannya bisa kita dapatkan dengan cara mengalihkan presentasi penjualan ini dengan penjualan PT Adinda yang ada di tabel B ini. Kita lakukan pada tahun TW-TW sebelumnya, TW-TW selanjutnya dengan cara yang sama, dan setelah semuanya didapatkan tinggal kita sum. Hasilnya adalah 60.652. Nah, lalu ada yang dia ada perkiraan harga jual bagi lipat selama tahun 2019. Nah, kita di sini ada harga jual per unit 2019 kita dapatkan dengan cara mengalihkan 200.000 dikali 20% ditambah 200.000, karena harga jual per unitnya 200.000 sesuai asumsi yang ada di sini. Lalu kita kalikan 20% sehingga penjualannya adalah 288.000. Nah, oke. Untuk selanjutnya, anggaran penjualan PT Adinda tahun 2019 bisa kita lihat di sini. TW1, TW2, TW34 penjualannya tuh bisa kita dapatkan dari tabel yang sudah kita hitung tadi dari sini, tabel C. Kita masukkan semuanya sesuai dengan triwulannya. Lalu harga jual per unitnya bisa kita dapatkan dari yang kita hitung tadi pada tabel D. Kita masukkan semuanya sama dari TW1 sampai TW4. Lalu untuk menghitung penjualannya, tinggal kita kalikan antara penjualannya dengan harga jual per unitnya. Jadi seperti ini, TW1 9.098 dikalikan dengan 290.000 sehingga sudah 2.620 juta. Dilakukan juga pada tahun TW-TW selanjutnya dengan cara yang sama. Setelah semuanya ditemukan, tinggal kita tambahkan dengan cara di zoom ya, seperti sebelum-sebelumnya. Dan ini penjualan ini totalnya tinggal kita kalikan 60.000. Nah, oke, selanjutnya kita akan meramalkan penjualan menggunakan
metode time series movement yang pertama. Di sini bisa kita lihat tabel ini berisi ada informasi tentang tahun, tentang penjualan, tentang tahun keberapa, tentang X-Y dan X kuadrat. Tahun ini untuk menunjukkan tahun 2014 sampai 2018, sales ini untuk menunjukkan jumlah penjualan. Ini salesnya berasal dari soal ya yang tadi di sini. Soal yang di sini penjualannya tinggal kita masukkan ke penjualan, ke tabel penjualan. Lalu tahunnya, nah untuk metode time series movement, tahunnya dimulai dengan angka 0 dan tahun-tahun selanjutnya diisi dengan secara berurutan, jadi dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, setelah semuanya sudah terisi, tahunnya tinggal kita tambah dengan cara sum, seperti tadi, di sum, ditambah semuanya, sehingga hasilnya 10. Lalu untuk XY, ini tuh tabel untuk mengisi penjumlahan antara Y dan X. Jadi 300.000 dikali 0, hasilnya 0, kita taruh di sini. Begitu juga dengan tahun 2015, 300.000 dikali 1, hasilnya 300.000, dan begitu seterusnya. Nah, untuk tabel X kuadrat ini, 0 kita dapatkan dari mengkuadratkan 0 ini. Jadi 0 kuadrat adalah 0, jadi kita tulis 0, begitu juga dengan seterusnya, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, dan seterusnya. Setelah semuanya telah ditemukan, jangan lupa kita tambahkan juga. Nah, oke, setelah ini sudah kita cari, kita tinggal mencari variabel B, yaitu dengan cara seperti ini. Nah, sigma Y sama dengan N kali A ditambah B di B kali sigma X. Ini kita menggunakan metode eliminasi untuk mencari variabel B. Nah, caranya adalah kita memasukkan sigma Y di sini. Sigma Y tadi adalah 1.600.000. Kita tahu bisa 1.600.000. Kita taruh di sini. Jumlah tahunnya ada 5 dikali A ditambah B-nya. B-nya di sini tadi adalah sigma X. Sigma X tadi jumlahnya adalah 10. Jadi kita taruh di sini 10. B 10. Nah, karena kita ingin mencari B, kita jadi yang B kita kalikan 2 supaya 10 ini nanti yang A ini bisa hilang dan bisa kita cari. Nah, jadi kita kalikan 2. Lalu 3.510.000 berasal dari ini apa sigma XY dan 10A berasal dari sigma X yang ini. Lalu B B B sigma X kuadrat berasal dari ini. Oke, tinggal kita jumlahkan 1.010.000 kali 2 sehingga 3.340.000 sama dengan 5 kali 2 10A B 10 kali 2 jadi 2B. Nah, 10 kali 2 20 dan yang bawahnya tinggal kita taruh saja karena tinggal kali 1 jadi 310.000 10A B 30. Oke, tinggal kita eliminasi atau dikurang 7.340.000 dikurang 3.510.000 hasilnya adalah 170.000. Nah, yang B 2B kurang B hasilnya adalah 1B dan 20 kurang 30 hasilnya adalah 10. Nah, setelah ini langsung kita bagikan saja jadi 170 minus 170.000 dibagi minus 10 sama dengan 17.000 untuk B-nya. Nah, kemudian kita akan mencari A. Untuk mencari A, kita sama seperti tadi dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, bedanya di sini kita akan menghilangkan yang B-nya. Jadi, kita akan samakan nilai B yang atas dan nilai bawah. Kita kalikan 3 supaya sama dan bisa lebih habis. Jadi, 1.910.000 dikali 3 hasilnya 5.010.000. 5 kali A 15A, B B kali B 10 kali 3 30 dan 3.510.000 sama dengan 10A tambah B 30. Jadi langsung saja kita kurangkan hasilnya 5.010.000 dikurang 3.510.000 sama dengan 1.500 sama dengan 15A kurang 10A 5A. Lalu kalau sudah begitu tinggal kita bagi saja 1.500 dibagi 5 sama dengan 300.000. Nah, selanjutnya ada metode least square.
Untuk metode least square, isi tabelnya sama seperti metode time series moment seperti tadi. Yang membedakan adalah X-nya ini, tahun ini, karena ini datanya ganjil, jadi X sama dengan 0-nya dimulai dari sini, dari tahun 2016. Jadi, untuk tahun sebelum 0 adalah min 1, min 2, dan tahun setelahnya, tahun setelah 0, seperti urut biasa, 1, 2, dan seterusnya. Nah, oke. Eh, Caranya sama seperti tadi, tinggal kita kalikan saja 300.000 kali min 2 sama dengan min 500.000, dan X kuadrat dapat dari min 2 dikuadratkan, jadi hasil 4. Dan begitu juga untuk tabel-tabel nanti. Akan yang sama. Nah, kita di sini langsung saja mencari rumus A, yaitu untuk mencari rumus A untuk metode least square adalah dengan sigma Y dibagi N. Jadi, sigma Y ini berasal dari sini, 1.000 dibagi dengan 5. 5 itu berasal dari jumlah kalinya 5, jadi hasilnya adalah 324.000. Nah, oke. Setelah A sudah ketemu, kita akan mencari B. Rumus mencari B adalah dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Jadi, sigma XY ini 170.000 kita bagi dengan sigma X kuadrat 10. Jadi, hasilnya adalah 17.000. Nah, untuk menentukan cara penjualannya, rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 394.000 ditambah B-nya 17.000 ditambah X-nya 3 sama dengan 395.000. Jadi, untuk metode least square-nya 395.000. Oh ya, tadi ini untuk metode time series moment, cara menghitung lama penjualannya menggunakan cara A plus BX. Jadi sama A tadi 300.000 ditambah B 17.000 dan X 5. Jadi 17.000 kali 5 baru ditambah 300.000. Hasilnya adalah 382.000. Jadi hasilnya sama dengan metode least square. Hasilnya sama. Nah, oke, selanjutnya kita akan beralih ke soal 2. Nah, oke, sekarang untuk soal 2 kita akan menyusun anggaran penjualan dengan metode rata-rata bergerak. Nah, oke, jadi untuk menyusun metode tabel metode rata-rata bergerak, kita harus menghitung TW1 sampai TW4 terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menjumlahkan ini total TW 2018. Setelah itu TW-nya kita bagi dengan 4 sesuai dengan jumlah TW-nya. Jadi nilai TW 4 TW terakhir ditambah lalu dibagi dengan 4. Nah, untuk TW1 kita dapatkan dari sini dari TW1 2018 sampai TW4 2018 kita tambah lalu kita bagi, jadi hasilnya adalah 100. Nah, untuk TW2 sama seperti tadi, bedanya kita di sini dari TW2 jadi berurutan sesuai dengan 4 TW terakhir. Jadi 8.000 tambah 12.000 tambah 14.000 ditambah 100.000 kita bagi 4, hasilnya adalah 100.000. Itu juga dengan TW3 dan TW4. Nah, untuk totalnya harus 4.305 dengan menjumlahkannya TW1 sampai TW4. Langsung. Oke. Nah, terus untuk perkiraan harga jual kas selama tahun 2019, harga jual per unitnya adalah 250.000. Ini bisa kita lihat dari soal ya, ada di soal harga jualnya 250.000. Jadi kita tulis saja di sini. Lalu kenaikan harga jual 25%. Nah, harga jual per unitnya kita tentukan dengan cara mengalikannya. Jadi 250.000 dibagi 5%. Jadi hasilnya 312.000. Oke, selanjutnya kita akan menulis anggaran penjualannya. Anggaran penjualan PT Alfamart tahun 2019 untuk produk kas. Penjualan per unit sudah kita hitung dari tabel A sini, tinggal kita masukkan saja semua sesuai TW. Harga jual per unitnya kita dapatkan dari sini, tinggal kita masukkan, dan penjualannya kita dapatkan dengan mengalihkan penjualan dikalikan dengan harga jual per unit. Hasilnya untuk TW1 100.000 kali 312.500 hasilnya 31 miliar 150 juta.
Begitu juga dengan TW2 sampai TW4. Oke, oke. Setelah semuanya selesai, kita lanjut ke anggaran produksi stabilitas produk. Nah, untuk anggaran produksi menggunakan stabilitas produk, di sini bisa kita lihat ada penjualan. Penjualan berasal dari ini ya, eh, bisa berasal dari anggaran penjualan, tabel anggaran penjualan, TW1, TW3, TW4, tinggal kita masukin aja. Dan persediaan barang akhir, itu tuh persediaan awal tuh 30.000 kita taruh di sini di awal, dan persediaan akhir 25.000 kita taruh sini. Ya, sumbernya tuh sumber angkanya tuh bisa berasal dari soal. Kita lihat dulu di sini, benar ya, 30.000 dan 25.000 unit. Jadi tinggal kita masukkan saja. Nah, terus untuk menghitung menghitungnya, kita tinggal untuk menghitungnya kita tinggal memasukkan ini, jumlah jumlah dari penjualan dan presiden akhir kita taruh di sini di total, terus presiden awal kita taruh di total, tinggal kita jadi jadi 444.000 ini kita tambah 25.000, hasilnya 469.000, kita dapatkan dengan cara tambah. Terus jumlah barang totalnya didapatkan dengan cara mengurangkan 469.000 ini dikurang 30.000, jadi hasilnya 469.000. Nah, setelah ini sudah ditemukan, kita bisa dapat menghitung hal-hal yang diperlukan di tabel ini. Seperti di ini bisa kita temukan dengan cara membagi dulu, merata-ratakan jumlah barang yang akan diproduksi. Jadi 439.305 kita bagi dengan 4 triwulan, jadi hasilnya adalah 109.844. Kita bagi 4. Oke, setelah ketemu, tinggal kita tambah aja. Jadi 30.000 ditambah 109.344 ditambah hasilnya hasilnya 139.000. Nah, terus persediaan akhir barang TW1 didapatkan dengan cara mengurangkan penjualan, total barang yang jadi dibutuhkan dikurang oleh penjualan. Jadi hasilnya adalah 39.000. Juga dengan seterusnya, 39.000 ini kita dapatkan TW2, kita dapatkan dari TW1, dan lalu kita tambahkan, lalu kita kurangkan. Oke, dan TW3, untuk TW3 persediaan awalnya kita ambil dari persediaan akhir TW2, sama kayak seperti tadi, tinggal kita tambahkan, ini kita tambahkan, lalu kita kurangkan di sini. Sama seperti TW4 dan seterusnya. Dan setelah itu kita jumlahkan, tadi sudah kita jumlahkan, sudah. Jadi seperti itu untuk anggaran produksi stabilitas produk. Nah, untuk anggaran produksi stabilitas persediaan, kayak jumlah penjualannya sama seperti tadi, tinggal kita masukkan saja. Persediaan awal seperti tadi kita masukkan terlebih dahulu bawah sini, dan di sini kita persediaan akhirnya. Jadi di sini kita masukkan total dari penjualan, persediaan akhir, dan persediaan awal. Jadi untuk mendapatkan total barang jadi dibutuhkan dengan cara menambahkan 444.000 ditambah 25.000, lalu untuk mencari jumlah barang yang jadi akan diproduksi dengan cara mengurangkan 469.000 dikurang 30.000. Jadi hasilnya adalah 39.000. Nah, oke, berbeda dengan anggaran produksi stabilitas produk. Untuk anggaran produksi stabilitas persediaan, caranya adalah kita dengan menghitungnya, kita akan menghitung nilai fluktuasinya dulu. Jadi persediaan awal dikurang persediaan akhir dibagi dengan periode. Jadi hitungannya adalah dengan
persediaan akhir 30.000 dikurang 25.000 dibagi 4. Jadi hasilnya adalah 1.250.000. Nah, setelah ini sudah ketemu, kita tinggal mengurangi persediaan awal TW1 dengan 1.250 tersebut. Jadi kita kurang TW1 dengan 1.250.000 dan seterusnya 24.000 kita kurang dengan 1.250.000 dan seterusnya. Nah, lalu kita selanjutnya. Nah, oke, setelah tadi TW1, TW2, TW3, 4 sudah ketemu persediaan awalnya, lalu tinggal kita masukkan di TW1 ini menggunakan persediaan akhir TW1 kita gunakan menggunakan persediaan awal TW2. Jadi kita masukkan di sini, lalu kita tambah dengan penjualan. Jadi ketemulah total barang jadi yang dibutuhkan. Begitu juga dengan seterusnya, 27.500 persediaan awal TW3 dimasukkan ke dalam persediaan akhir TW2. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, oke, jadi seperti itu. Setelah semuanya kita hitung, kita tambah, baru kita jumlahkan di sini. Nah, ini juga dikatakan. Nah, oke, seperti itu. Jadi untuk menghitung angka stabilitas persediaan, lalu kemudian ada anggaran persediaan bahan baku. Yang A ada anggaran pemakaian bahan baku, asumsi stabilitas produk untuk kain. Jadi cara menghitungnya adalah dengan memasukkan ulang, lalu memasukkan karena ini menggunakan asumsi stabilitas produk. Jadi produksinya kita masukkan sesuai dengan tabel anggaran produksi stabilitas produk. Jadi jumlah barang yang akan diproduksi ini 109.844 ini kita masukkan sini. Oke. Jadi selanjutnya sur ini kita dapatkan 0,5 dari soal. Jadi kita tinggal mengalihkan saja produksi dikali oleh SOR ini. Jadi hasilnya adalah 54.922. Oke, hasilnya sama. Jadi selanjutnya kita tinggal kalikan saja 50 harga per meternya 50.000 kita kali dengan biaya pemakaian bahan baku, hasilnya adalah 2 miliar 2,7 miliar. Setelah semuanya dihitung karena ini sama semuanya, tinggal kita tambahkan saja. Jadi total biaya pemakaian bahan baku untuk kain 2019 adalah 10,9 miliar. Lalu ada yang B ini anggaran pemakaian bahan baku asumsi stabilitas persediaan untuk bahan baku kain. Caranya sama seperti tadi, cuman di tabel produksi ini kita gunakan berdasarkan di tabel stabilitas persediaan. Jadi 94.000 kita dapatkan dari sini. Oke. Nah, setelah ulang kita hitung lagi sama seperti tadi 98.000 dikali 0,5 lalu 50.000 harga per meternya dikalikan dengan jumlah bahan baku. Jadi ketemulah biaya pemakaian bahan baku. Setelah ketemu, tinggal kita jumlahkan saja semuanya, hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Oke. Selanjutnya ada anggaran pemakaian baku asumsi stabilitas produk untuk bahan baku benang. Caranya sama seperti tadi, bedanya S2 ini khusus untuk benang jumlahnya 1, jadi tinggal kita kalikan saja 109.444 kita kali 1, jadi hasilnya sama. Lalu tinggal kita kalikan kebutuhan baku dikali harga per meternya. Hasilnya sudah ketemu, kita lakukan menggunakan cara yang sama untuk TW-TW selanjutnya, sehingga hasilnya adalah 8,7 miliar. Nah, untuk yang D, anggaran pemakaian bahan baku, asumsi stabilitas persediaan untuk bahan baku benang. Untuk ini,
sama seperti tadi, kita untuk tabel produksi kita gunakan berdasarkan tabel anggaran eh, asumsi stabilitas persediaan. Jadi sesuai sama seperti yang atas ini, sama saja. Tinggal kita kalikan 1, 98.750.000 produksi dikali SUR, sama seperti kayak dilakukan. Nah, 98.000 dikali 1 produksi dikali SUR sama dilakukan. Nah, bangun. Jadi produksi dikali SUR hasilnya ada menghasilkan kebutuhan bahan baku. Habis itu kebutuhan bahan baku dikali dengan harga. Jadi kebutuhan bahan baku dikali 1.975.000 untuk TI1. Dan untuk seterusnya sama, tinggal kita kalikan hasilnya produksi dikali SUR, lalu kebutuhan bahan baku dikali harga per meter secara terus menerus sampai ke 4, dan jika sudah ketemu tinggal kita jumlahkan hasilnya 8,72 sama seperti sebelumnya. Lalu ada anggaran pembelian bahan baku untuk bahan baku kain. Kita bisa lihat di sini tabelnya ada tabel triwulan, pemakaian bahan baku, pemakaian bahan baku. Untuk pemakaian bahan baku ini kita bagi dua ya, karena ini apa? Karena SUR-nya ini 0,5, jadi sama dengan 0,5 sama dengan setengah. Jadi 109.000 kita kalikan setengah. Maaf. Jadi dasar ini pemakaian bahan bakunya berdasarkan tabel anggaran produksi stabilitas persediaan. Jadi 98.750 ini kita bagikan dengan kita kali 0,5. Jadi hasilnya adalah 49.375. Sama dengan TW2-nya sama. Oke, untuk persediaan bahan baku ini berdasarkan soal ya, berdasarkan soal didapat dari untuk persediaan akhir bahan baku TW1 didapat dari persediaan awal bahan baku TW2. Nah, persediaan awal bahan baku awalnya tuh kita akan menghitung dulu persediaan awal bahan baku TW1 4.000 karena berdasarkan soal setiap triwulan naik 10% persediaan awalnya, jadi tinggal kita kalikan 10% saja, 4.000 kali 10%, hasilnya 8.400, begitu juga dengan TW-TW selanjutnya, baru kita masukkan persediaan akhir bahan baku. Jadi persediaan awal bahan baku TW2 jadi persediaan akhir bahan baku, persediaan awal bahan baku TW3 jadi persediaan akhir bahan baku TW2, dan seterusnya. Lalu untuk total kebutuhan bahan baku di sini bisa kita temukan dengan cara menambahkan pemakaian bahan baku ditambah persediaan akhir bahan baku. Nah, caranya untuk TW1 sama seperti TW selanjutnya, jadi dilakukan dengan sama. Lalu jika sudah ketemu, tinggal kita kurangkan saja untuk mencari jumlah pembelian bahan baku dengan cara mengurangkan total kebutuhan bahan baku dikurang persediaan bahan baku. Kita lakukan dengan cara yang sama sehingga ketemu sampai ke 4. Lalu ada tabel harga per meter, kita kalikan dengan jumlah pembelian bahan baku. Jadi hasilnya untuk TW1 total pembelian bahan baku adalah 2,4 miliar. Kita lakukan dengan cara yang sama untuk TW2 dan TW1. Sehingga totalnya adalah 11,77 juta. Nah, selanjutnya ada anggaran pembelian bahan baku untuk caranya sama seperti tadi, cuman untuk tabel pemakaian bahan baku ini kita kalikan 1, jadi tidak ada perubahan karena SUR dengan tadi sebanyak satu gulung, jadi kita kalikan 1. Jadi hasilnya sama seperti yang tadi ada di sini. Nah, seperti di sini. Maaf, seperti di sini. Di sini.
Terus kita cari dulu persediaan awal bahan baku. Berdasarkan soal, persediaan awal bahan baku TW1 sebanyak 1.200 dan naik 10% setiap bulannya. Jadi caranya sama seperti tadi di anggaran pembelian bahan baku, kita kalikan saja, kita kalikan kali kita tambah 10% sampai ketemu. Lalu kita masukkan eh, persediaan awal bahan baku untuk TW2 kita masukkan ke persediaan akhir bahan baku. Kita lakukan sama seperti tadi, cara berurutan. Nah, setelah itu kita tinggal tambahkan pemakaian bahan baku ditambah persediaan akhir bahan baku. Nah, jadi akan menghasilkan total kebutuhan baku sebanyak 100.070 untuk TW1 dan untuk TW selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama. Dan jumlah pembelian bahan baku ditemukan dengan cara 100.000 dikurang 1.200 sama dengan 98.810 untuk TW1. Kita lakukan menggunakan cara yang sama untuk TW-TW selanjutnya. Nah, untuk peta pembelian bahan bakunya, tinggal kita kalikan saja jumlah pembelian bahan baku dikali harga per meter. Jadi hasilnya adalah 1,9 miliar untuk TW1. Setelah itu kita lakukan kita hitung setelah semua sudah ketemu, tinggal kita tambahkan dengan cara visum dan hasilnya adalah 8,7. Ya baik, mungkin mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye bye.